Hai minasan, ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Bertemu lagi dengan saya di channel Japan Gampang. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan di pembahasan dari buku Akari versi 2 di bab 39 ini teman-teman. Nah teman-teman, jangan lupa juga ya untuk mengerjakan soal di bab 38 ya, yang sebelumnya di buku Akari ini ya. Nah teman-teman, kalau misal masih ada yang bingung atau pengen ditanyain, boleh banget nih untuk ditanyain di kolom komentar atau bisa langsung tanya ya ke senseinya. Nah, saya pastikan lagi nih teman-teman, sebelum kita mulai untuk pembelajarannya di bab 39 ini, tolong teman-teman sudah menghafalkan dulu ya untuk kotoba di bab ini dan juga kanjinya ya, biar nanti secara pembahasan mudah dipahami ya teman-teman. Oke, kalau gitu kita mulai ya untuk pembahasannya. Nah teman-teman, saya mau bahas lagi nih untuk Nah teman-teman, di Bunpo kali ini kita akan belajar tentang sebab akibat teman-teman, atau biasanya kita kenal dengan karena ya. Jadi sebabnya apa, kemudian ada akibatnya, seperti itu ya teman-teman. Nah kali ini kita akan membahas tentang perubahan bentuk TK ya atau bentuk T, kemudian diikuti dengan kalimat yang kedua yang mana menunjukkan akibat. Maka di sini kalau untuk penggunaan bentuk TK itu kita bisa artikan karena gitu ya teman-teman. Nah mungkin kalau di bab sebelumnya kita pernah nih membahas bahwa T ya, untuk perubahan kata kerja bentuk T itu bisa kita artikan lalu dan seperti itu ya teman-teman. Namun kalau kalimat yang mengikuti itu menjelaskan tentang akibatnya ya, berarti di sini pengertiannya itu adalah karena. Seperti itu ya teman-teman. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan kalimat negatif ya, maka di sini kita akan menggunakan kata kerja bentuk naike, yang mana kita akan ubah i-nya di sini berubah menjadi kute ya, berarti menjadi nakute, baru diikuti dengan kalimat akibat selanjutnya gitu ya teman-teman. Kemudian ada juga nih di sini penggunaan kata kerja bentuk i ya. Maka nanti i-nya di sini kita coret teman-teman. Kita ganti dengan kute ya. Sedangkan kalau kita menggunakan kata sifat na, maka na-nya di sini kita juga coret teman-teman. Kita ubah menjadi d. Kayak gitu ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman, kalau kita menggunakan ya karena dengan perubahan seperti ini tadi, kemudian kita ikuti dengan kalimat akibat di sini, maka kalimat yang kedua di sini itu lebih menjelaskan kepada perasaan ya atau keadaan dari si pembicara. Seperti itu, teman-teman. Jadi karena kejadian yang di depan ini tadi, maka akibatnya itu berdampak kepada perasaan atau keadaannya. Kayak gitu ya teman-teman. Coba kita lihat yuk untuk contohnya di sini ya teman-teman. Contoh yang pertama di sini ada seijin shiki ni dete ureshi desu gitu ya. Jadi kita bisa lihat nih di sini ada dete. Ini adalah perubahan dari demas ya teman-teman. Bisa kita artikan menghadiri. Maka pengertiannya yaitu karena menghadiri ya upacara pendewasaan, kemudian ureshi desu gitu ya, merasa senang kayak gitu ya teman-teman. Jadi sebabnya itu karena datang ke upacara, maka dampaknya itu merasa senang kayak gitu ya teman-teman. Kemudian ada contoh yang kedua nih, di sini ada sensei no mondai ni kaerarete angsin shimashita gitu ya. Jadi di sini kita bisa lihat kata kerjanya yaitu kaerarete. Nah, ini bisa kita ikuti dengan bentuk kanoke ya teman-teman, yaitu dari kata kaeraremas. Nah, karena kita akan ubah menjadi bentuk T, berarti kaerarete gitu ya teman-teman, yang artinya karena bisa menjawab gitu ya. Jadi pengertiannya karena bisa menjawab soal sensei ya atau pertanyaan dari sensei gitu ya. Kemudian anshin shimashita. Jadi merasa lega gitu ya teman-teman. Dampaknya berarti aku bisa nih untuk menjawab. Berarti dia akan merasa lega. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian contoh yang ketiga di sini ada furusato o omoidashite natsuka shimasu gitu ya teman-teman. Jadi artinya itu di sini kita lihat ada kata kerja omoidashimasu ya, dari artinya teringat gitu ya. Nah, ketika kita ubah menjadi teke menjadi omoidashite gitu ya teman-teman, artinya karena teringat ya dari furusato atau kampung halaman. Nah, dampaknya itu merasa kangen ya gitu teman-teman.
Oke, kita lanjut untuk di bunpo selanjutnya ya teman-teman. Nah, jadi di bunpo yang kedua ini kita masih membahas tentang sebab akibat teman-teman. Namun bedanya kita akan menggunakan kata benda teman-teman, yang mana kita akan tambah partikel D. Nah, penggunaan partikel di sini ya itu pengertiannya adalah karena. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kita bisa artikan karena kata benda. Nah, nanti ada diikuti nih kalimat akibat ya teman-teman. Yang mana kalau untuk kata benda di sini itu bisa kita ikutkan dengan bencana alam, sebuah fenomena alam atau peristiwa lainnya teman-teman. Yang mana ada dampaknya ya atau akibatnya di sini. Seperti itu teman-teman. Kita bisa lihat contohnya di sini ada jiko de tesuto ni jikoku shite shimatta. Nah, berarti di sini kita bisa lihat ada jiko de. Dari kata jiko yaitu kecelakaan ya. Jadi partikel D ini kita bisa artikan karena. Jadi karena kecelakaan gitu ya. Kemudian terlambat atau telah terlambat tes. Nah, di sini ada perubahan jikoku shite shimatta. Ini dari kata shite shimaimashita ya, teman-teman, yaitu ungkapan bahwa si pembicara di sini ada ungkapan penyesalan. Kayak gitu ya, teman-teman. Ya, karena kecelakaan jadi telat deh, kayak gitu teman-teman. Tapi ini sebuah peristiwa yang tidak terduga-duga ya. Jadi kita nggak tahu nih bahwa nanti adanya kecelakaan dan juga bakal telat. Jadi di situ ada rasa penyesalan gitu ya teman-teman. Nah, di contoh selanjutnya kita bisa lihat di sini ada jisinde biruga taoremashita. Nah, di sini diikuti dengan jisin ya teman-teman, yaitu bencana gempa bumi. Nah, jadi kita bisa artikan karena gempa bumi gitu ya teman-teman. Kemudian ada biru atau gedung ya, gedung roboh. Seperti itu teman-teman. Jadi di sini penyebabnya itu adalah gempa, akibatnya apa? Akibatnya gedung roboh. Seperti itu teman-teman. Kemudian untuk contoh selanjutnya kita bisa lihat di sini ya teman-teman, ada rikong de hitori de kurashimasu. Nah, jadi di sini peristiwanya adalah rikong ya atau bercerai. Karena kejadian bercerai tadi akibatnya apa? Jadi hidup sendirian kayak gitu teman-teman. Kemudian ada lagi nih contoh selanjutnya, ada taifu de ozei no hito ga shinimashita. Jadi pengertiannya karena taifu ya, karena topan itu tuh banyak orang meninggal kayak gitu ya teman-teman. Jadi ini karena peristiwa alam ya, karena topan tadi akibatnya ada banyak orang yang meninggal. Seperti itu teman-teman. Kemudian kita lanjut untuk di bunpo selanjutnya ya. Di sini kita masih membahas tentang sebab akibat teman-teman. Namun bedanya kita akan menggunakan penggunaan partikel no de gitu ya teman-teman. Nah, caranya gimana? Di sini kita akan menggunakan kata kerja bentuk futsuke teman-teman atau bentuk casual ya, yaitu bisa terdiri dari jishoke, bentuk kamus, bentuk naike, bentuk negatif, take dan lain-lain. Kayak gitu ya teman-teman. Baru diikuti dengan no de ya, dan diikuti dengan kalimat yang kedua. Nah, bedanya teman-teman dengan yang kata kerja bentuk T ataupun kute yang tadi ya, dengan yang ini, kalau untuk kalimat yang kedua di sini itu lebih menjelaskan kepada alasannya teman-teman. Yang mana di sini kita bisa artikan karena titik-titik ya, karena kejadian ini. Nah, jadi alasannya yang mendukung seperti itu. Yang mana secara tidak langsung itu meminta pengertian dari si lawan bicara. Kayak gitu ya teman-teman. Nah, kalau kita mau pakai kata sifat bisa kok, yaitu dengan kata sifat i dan juga na di sini tidak perlu kita hilangkan teman-teman. Jadi langsung saja kita tambahkan no de dan diikuti dengan kalimat selanjutnya. Sama halnya dengan kata benda teman-teman. Maka kita di sini perlu tambahkan na baru diikuti dengan no de. Seperti itu ya teman-teman. Diikuti dengan kalimat yang selanjutnya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini untuk contohnya ya. Contoh yang pertama ada byoin e iku no de sotai shite mo ii desu ka? Nah, di sini kita bisa lihat, translatekan dulu ya teman-teman dari no de dulu. Ya, di sini ada kata kerja iku dari kata ikimas ya, pergi, atau bisa diartikan akan pergi. Seperti itu ya teman-teman. Jadi pengertiannya karena akan pergi ke rumah sakit gitu ya teman-teman. Kemudian kita lihat bolehkah pulang duluan, kayak gitu ya teman-teman. Nah, ini minta untuk dimaklumi oleh si lawan pembicara ya. Nah, ada juga nih contoh selanjutnya, yaitu kanojo to kenka shiteiru no de
ira-ira shimasu ga sabishi desu. Nah, jadi di sini kita bisa lihat bahwa karena gitu ya bertengkar dengan kanojo atau dengan pacar gitu ya. Nah, kemudian karena bertengkar tadi itu merasa kesel ya. Kemudian kita bisa lihat di sini ada ga ya. Kita bisa artikan tetapi gitu ya. Tetapi sabishi desu ya, merasa kesepian. Nah, misal teman-teman nih yang cowok lagi marahan nih sama pacarnya ya. Di sini lagi marahan, pasti kan ngerasa kesel tuh di situ. Dan mungkin tidak bertemu dalam beberapa hari misal, tapi merasa kesepian kayak gitu teman-teman. Oke, kita lihat untuk contoh yang selanjutnya ya teman-teman. Di sini ada ase ga takusang deru node ya. Kemudian dozo kono taoru o sukatte kudasai. Nah, teman-teman bisa artikan dari node lagi ya. Di sini ada kata deru ya, atau bisa juga kita artikan keluar. Nah, kalau dari ase ga deru ya, berarti di sini berkeringat kayak gitu ya teman-teman. Jadi kita bisa artikan karena berkeringat gitu ya. Ada takusang berarti karena keringatnya tuh banyak gitu ya. Kemudian dozo, silakan gunakan handuk ini kayak gitu teman-teman ya. Di sini diperbolehkan nih atau memperbolehkan orang lain. Oh, kayaknya kamu berkeringat banyak deh. Nih, boleh dipakai untuk handuknya kayak gitu ya teman-teman. Kemudian untuk contoh yang terakhir di sini ada wa fuku no sukai kata ga fukusatsu na node yo fuku wo kimasu. Nah, di sini diikuti dengan kata sifat ya teman-teman, yaitu fukusatsu. Fukusatsuna ya, yaitu kata sifat na, maka nanya di sini tidak perlu dihilangkan, langsung saja ditambah dengan node gitu ya. Jadi pengertiannya karena rumit ya, apa nih yang rumit, yaitu cara penggunaan dari baju khas Jepang gitu ya teman-teman. Mungkin merasa rumit, maka memakai baju khas barat kayak gitu teman-teman. Jadi di sini ada untuk sebabnya, karena rumit tadi, maka dia minta untuk diberi pengertian nih sama si lawan bicara. Karena rumit tadi, jadi dia memutuskan untuk menggunakan baju khas barat kayak gitu teman-teman. Nah, tidak terasa teman-teman, untuk Bunpo kali ini sudah selesai. Kita membahas tentang sebab akibat ya teman-teman. Di bawah sini itu ada untuk latihan soalnya nih. Teman-teman boleh untuk mengerjakan latihan soalnya di buku akari kalian masing-masing. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton videonya sampai akhir. Ja, kore kara Nihongo no benkyou ga owarimashita. Domo arigatou gozaimasu. Otsukare sama deshita. Hai, minasan, mata mite ne.